Selamat mendengarkan podcast ini. 2 Korintus pasal 5, saudara-saudara. Kita akan mulai dari ayat 1, lalu kita belajar ya. Kita sisir ya. Dari ayat yang pertama, silakan. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, apa alasan Paulus merindukan kemah tubuhnya dibongkar? Tentu bukan masalah kurang makan. Tentu bukan masalah penderitaan fisik, apalagi masalah jasmani, ya, kurang baju atau tidak memiliki baju bagus. Pasti bukan hal itu, saudara-saudara. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang keempat, baca. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara sekalian, coba perhatikan adanya tekanan. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, digunakan kata bareo. To weight down, burden, heavy. Sesuatu yang menekan. Nah, apa ini, saudaraku? Apa sebenarnya ini? Sehingga Paulus berkata, aku lebih senang menanggalkan kemah ini dan mengenakan kemah yang baru. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, pasti bukan karena kurang baju, ya, bukan karena kurang makan, atau bahkan bukan karena penderitaan fisik. Saudara tidak akan pernah membaca dalam Alkitab Paulus mengeluh mengenai sakit penyakit. Walaupun sangat besar kemungkinan lewat sebuah eksplorasi Alkitab, Paulus itu seorang yang fisiknya lemah. Nah, kita lihat Roma pasal 7, saudara. Roma pasal 7. Ayat 21 sampai 23. Roma 7 ayat 21 hingga 23. Ya, di sini nampak pergumulan Paulus menghadapi dirinya sendiri. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, kita tidak boleh anggap ini perkara ringan, saudaraku. Dan jangan saudara berpikir bahwa ini pengalaman Paulus sebelum bertobat. Kenapa? Kalau kita membaca Galatia pasal 5 ayat 17. Anak-anak Tuhan yang lain, umat pilihan, juga memiliki pergumulan yang sama rupanya, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-17, saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, saudara. Kalimat terakhir, coba perhatikan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Tadi di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23, Paulus menyaksikan pergumulannya itu. Aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat masih kulakukan. Nah, ada orang berkata itu pengalaman Paulus sebelum bertobat, sebelum mengenal Yesus.
Ternyata di Galatia pasal 5 ada satu fenomena real dalam hidup anak Tuhan, bahwa adanya buah daging atau buah roh. Jadi kemungkinan menghasilkan buah daging itu bisa, kemungkinan menghasilkan buah roh itu bisa. Dan fenomena real yang dialami anak Tuhan disaksikan di ayat 17 itu. Ulangi baca, supaya kita semua berpikir realistis. Terus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Terus? Karena keduanya bertentangan. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ini untuk orang yang sudah bertobat. Ini untuk jemaat Galatia, saudaraku. Dengan mengatakan ini, bukan saya mentolerir dosa. Tetap kita tidak bisa mentolerir kesalahan, tetapi supaya kita tidak berhenti bergumul untuk mensinkronkan kehendak kita terhadap kehendak Tuhan. Mensinkronkan hasrat kita dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, kita sekarang melihat ayat yang kedua. Nanti kita lihat sambungannya, saudaraku. Baca 2 Korintus pasal 5. Ayat 1 telah kita lewati, kita masuk sekarang ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Kenapa? Terus. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Terus. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Saya bertahun-tahun baca ayat ini, nggak ngerti. Sebenarnya maksudnya apa? Tapi ketika saya menyisir 2 Korintus dari pasal 2, 3, 4, 5, baru terbuka. Makanya mesti disisir dari ayat-ayat sebelumnya. Baru kita ngerti, saudara. Baru nyambung, saudara. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Sementara kita punya kemah dengan hukum dosa di dalam Roma pasal 7 tadi, hukum dosa yang berlawanan keinginan roh, kita mau mengenakan tubuh kemuliaan yang tak tersentuh dosa. Di situ terjadi semacam konflik. Sebenarnya ayat ini berlaku bagi orang yang menyadari bahwa kesalahan adalah ketelanjangan. Kesalahan atau dosa itu ketelanjangan. Coba ulangi ayat 2 dan 3 dibaca. Ayat ini berlaku bagi orang yang menyadari bahwa kesalahan itu adalah ketelanjangan. Jadi kalau tidak memahami hal ini, nggak ngerti. Terus? Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita tidak mau unclothed. Kita tidak mau bertelanjang. Kita mau melakukan kehendak Tuhan supaya tidak bertelanjang. Tetapi tidak bisa. Ini tidak bisa, ini berat. Maksud saya tidak bisa itu tidak gampang, bisa dilakukan. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Sering kita berusaha tampil baik, dan memang berhasil baik. Tetapi sebenarnya di dalam diri kita belum ada perubahan yang benar. Kita baru to do, not to be. Hari ini kita bisa mengalah, besok belum tentu bisa mengalah loh. Sebab mengalah kita hari ini dengan banyak faktor. Besok belum tentu kita bisa mengalah. Saudara bisa mengerti maksud saya? Hari ini kita nggak jatuh dalam dosa karena banyak faktor. Besok impuls rangsang dosa yang sama yang ditawarkan bisa kita telan. Hari ini kita disundut, tidak marah karena banyak faktor. Hati lagi senang habis berdoa. Ya.
Terus yang nyundut kita juga orang lebih kuat dari kita. Kita dilihat banyak orang, ya wis ngalah, nggak apa-apa. Tapi lain waktu kita disundut, siapa lo berani nyundut gua? Hah? Ternyata kita belum tubi. Kalau seseorang betul-betul bisa benar-benar mengalah, benar-benar marah-marah kudus, apapun keadaannya dia taat. Dia telah menjadi saudaraku. Terus habis itu sekolah teologi 4 tahun plus 2 tahun jadi master, tidak jaminan loh, bener tuh. Saudara sudah 3, 4, 5 tahun ke gereja, belum jaminan bener loh. Saudara itu ngerti tidak saya ngomong apa ini? Siapa ada yang manggut-manggut, ada yang maksudnya apa? Kita belum menjadi. Karena kita itu punya sistem etika. Sistem moral. Ditopang status. Aku ini aktivis loh, aku pendeta loh. Aku bapak rumah tangga, punya istri, anak-anak. Tapi belum tubi. Kita tidak mau bertelanjang, kita mau baik. Tapi sementara itu kita belum bisa menanggalkan. Saya baru memahami ayat yang ke-9 lebih tajam hari ini. Coba ayat 9 dibaca. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, tubuh yang ada, terus maupun kami diam di luarnya, nanti, sudah mati, terus supaya kami berkenan kepadanya. Tapi nanti gampang, sekarang sulit. Tapi kalau saudara punya komitmen, berani bayar berapapun harganya, sulit bagaimana, robek daging itu, robek. Sebisa-bisanya, robek. Karena kita berhutang. Kata Alkitab, kita berhutang bukan pada daging, untuk melakukan kehendak daging. Di Roma pasal 8. Tapi berhutang untuk hidup di dalam roh Tuhan. Ayat 2 dan 3 dibaca ulang. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, ya, di atas tubuh kemuliaan maksudnya. Terus di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Iya, kesalahan itu sebuah ketelanjangan, saudara. Nah, sering kita berusaha tampil baik dan memang berhasil baik, tetapi sebenarnya di dalam diri kita belum ada perubahan yang benar. Perubahan haruslah manusia batiniah dari dalam. 2 Korintus pasal 4, 40, ayat yang ke-16. Ini ayat sebelumnya, saudara. Ingat kita telah membahas ayat-ayat sebelumnya, bukan? Harta itu kita miliki dalam bejana tanah liat. Amin. Harus diremukkan baru kelihatan hartanya. Kalau tidak, yang kelihatan apa? Ya itu, bokong kuali, ya, pantat kuali, ya kan? Bokong kualinya yang kelihatan, dipecah, saudaraku. Jadi kita belum merobek daging kita, ya, baru tampil kelihatan baik. Karena punya sistem etika, sistem moral, orang belajar, tapi tidak merubah dari dalam. Ini luar biasa sulitnya, saudara. Ini luar biasa sulitnya. Tapi saya mengerti, saya bersyukur, saya mengerti walaupun secara sempurna saya tidak bisa menjelaskan ke saudara, ya. Secara sempurna tidak bisa, tapi saya bicara sebisa-bisanya saya bicara. Apalagi dalam melakukan tentu saya belum sempurna, ya. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, Ya. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Ya. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah dibaharui dari sehari ke sehari. Batiniah, saudara. Sehingga kalau kita berbuat sesuatu itu bukan karena faktor sistem etika, sistem moral yang mengatur kita, tapi karena memang dari dalam. Itu luapan, itu ekspresi. Harta itu kami miliki dalam bejana tanah liat. Dari sini, saudara, ya, dari dalam harus mengalir keluar. Supaya keluar, dagingnya harus dirobek. Daging dirobek itu jangan saudara pikir hanya karena ada kejahatan, daging kita karena jahat, kelakuannya rendah. Bahkan kelakuan-kelakuan yang kelihatan baik,
tapi yang berasal dari pendidikan moral, ya, itu pun dirobek. Nah, sampai di sini saya nggak bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong saya. Saya kehabisan kata-kata kalau sudah sampai di sini. Tapi saudara mengerti nggak maksud saya? Kita baik bukan karena status kita, bukan karena pendidikan moral, sistem etika yang diajarkan kepada kita, bukan. Tapi dari dalam ini mengalir ekspresi. Ini baru memancar keluar. Erastus seperti Yesus itu bisa dari pendidikan moral. Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Ya, yuk seperti itu, yuk seperti ini, yuk bersikap seperti itu, yuk. Nggak boleh pakai mobil sedan bagus, sedan jelek, misalnya ya, atau mobil jelek. Baju nggak usah bagus, yang sederhana. Tapi kalau bukan lahir dari dalam, bukan made in Tuhan. Halo. Nah ini sampai di sini saya nggak bisa ngomong nih. Tapi saya ngerti. Dan saudara saya harapkan bisa ngerti. Membentuk orang jadi baik itu bisa, saudara. Dari kecil dilatih moral yang baik, etika yang baik, bisa. Sebenarnya yang Tuhan kehendaki bukan demikian. Yang Tuhan kehendaki bagaimana roh Kristus itu di dalam diri kita mengalir keluar. Dan tubuh kita menjadi peraganya. Kalau sudah begini, STH, MTH, gugur habis dah. Dokter saya habis dah. Justru karena itu malah saya makin bedak karuan. Bukan tidak perlu itu gelar untuk satu pendidikan, oke. Tapi kadang-kadang justru karena itu saya malah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saya berkata, saya tahu. Dengan gelar itu, saya tahu. Saya bisa mengajar. Saya pinter. Malah makin jauh saya dari asli. Dari yang original. Kalau begitu Pak Aris nggak usah belajar aja. Oh, jangan salah. Itu tidak maha penting, tapi perlu. Nanti saya beritahu, saudara. Satu kali saya beritahu apa sih peran daripada teologi itu. Nanti saya bicara. Sekarang belum waktunya. Nanti saya menyimpang. Yang penting bagaimana Tuhan itu mengalir dari dalam diri kita. Nah kalau peragaan luar kita ini mengalir di dalam, baru Bapak di surga berkata, ini anakku yang kukasihi. Kalau bukan, bukan. Ini bukan. Itu masalahnya. Ini masih Erastus, bukan anakku. Anakku Yesus. Dia mirip-mirip. Tapi mirip-miripnya nyontoh dari luar, bukan luapan dari dalam. Setelah 30 tahun bertemu dengan para pendeta, guru sekolah Alkitab, saya bisa merasa dekat om ini, kok saya teduh ya. Kok saya jadi rasanya mau lebih mengasihi Tuhan. Aku lihat pelayanan itu begitu agung ya. Tapi dekat om ini kok aku terancam ya. Aku enggak betah. Saya belajar 30 tahun ke depan kalau saya belum dipanggil Tuhan, jangan seperti ini ya. Ancaman. Saya tidak berkatakan saya lebih baik. Sekarang waktu saudara tinggal berapa tahun nih? Berapa lama saudara akan mengejar ketinggalan saudara? Siapa tahu tinggal 2 minggu. Ada yang betul-betul tinggal 2 minggu? Jangan salahkan saya loh. Habis Pak Ras sudah sumpahi saya. Enggak, udah dari kemarin ditentukan. Bukan sekarang saya ngomong. Bukan karena saya ya. Oke, saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Oke. Dari dalam ya. Dari dalam ya. Dari dalam. Mengapa Paulus bisa berkata, aku tahu apa yang baik tapi yang jahat kulakukan. Karena Roh Kudus bicara. Yang baik itu begini. Yang baik menurut Tuhan. Yang sempurna itu begini. Tapi kamu tidak melakukan yang sempurna. Dan itu ketelanjangan, saudara. Itu ketelanjangan. Dan kita mau mengenakan apa yang sempurna. Tapi sementara kita masih punya tubuh yang tidak mau diajak sempurna. Itu bergumul. Tapi berbahagialah orang yang bergumul. Nanti saudara akan tahu. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Ini Paulus ini termasuk orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kalau tidak, dia tidak bisa ngomong begini. Oh, cuma jadi orang baik. Oh, itu belum haus dan lapar akan kebenaran yang Tuhan maksudkan. Begitu melihat kesucian Tuhan, keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan secara akali. Dan Roh Tuhan berbicara tentang apa yang kudus, yang agung dan mulia. Lalu kita membandingkan dengan kita punya kehidupan. Kita sedih. Duh Tuhan, aku mau benar Tuhan. Benar seperti itu. Nah itu baru haus. Haus akan kebenaran.
Makanya orang yang berkata tidak berdosa, kata Alkitab lah, dia menipu dirinya sendiri. Saya mau nanya, dosa itu apa sih? Mungkin dia nggak ngerti dosa itu apa. Dosa itu dalam terminologi Alkitab menggunakan kata hamartia, yang artinya meleset. Kata itu sendiri tidak ada unsur kejahatan. Kata hamartia yang diterjemahkan dosa tidak ada unsur kejahatan, cuman meleset. Secara etimologi loh, saudara. Kata hamartia sendiri sebenarnya artinya hanya meleset. Kalau mau mencari kata lain yang fatal, artinya negatif, ada kakos, parabasis, adikia. Sedikit, jarang digunakan dalam Perjanjian Baru. Yang digunakan adalah hamartia, meleset. Nah, kan orang bisa berpikir dirinya meleset kalau tahu ketepatan seperti apa mestinya. Dan untuk tahu ketepatan gak gampang. Pembaharuan pikiran setiap hari, renewing our mind, supaya kita mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Maka saudara belajar firman Tuhan supaya bisa download kebenaran sampai Anda mengerti itu toh yang sempurna. Perlu dan merenungkan sungguh hal ini, saudaraku. Saya tahu saudara sudah lama jadi Kristen, mungkin termasuk kawakan. Tapi saudara, yang penting bukan berapa lama Anda jadi Kristen, berapa dalam saudara mengenal kebenaran, dan kebenaran yang murni itu mengubah hidup saudara. Oh, orang tanpa Kristus juga baik-baik, Pak. Tanpa Yesus sopan baik-baik. Ya iyalah. Ada sistem moral, sistem pendidikan, sistem etika ada kok. Bisa itu. Tapi kekristenan bukan begitu. Disebut Kristen karena to be like Christ. Dan seperti Kristus bukan seperti-sepertinya. Itu dari dalam mengalir, saudaraku. Nah, di sini saya kehabisan kata-kata lagi nih. Pengen ngomong lagi, loh gimana caranya ngomong? Tapi saya harap saudara mengerti. Jadi kalau sekarang kita lihat orang kelihatan baik, ya kita hormat aja. Tapi kita harus tahu baiknya bukan di situ. Harus dari dalam. Kalau saya berkata begini, apa kabar Pak, puji Tuhan, haleluya, shalom bro. Itu sistem etika kita telah membuat kita jadi seperti itu. Itu mas sudah membentuk kita dijadikan boneka oleh sistem itu. Kalau kita bilang apa kabar bro, dari dalam ini. Tapi kalau di gereja kan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu. Itu sistem yang dibuat, bukan dari dalam. Tetapi Tuhan itu sabar. Nggak apa-apa ya, dari luar dulu ya, pelan-pelan ya. Kan pembaharuan pikiran perlu waktu toh, amin. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan terus surat-surat, jangan terus berkata begini ya. Wah kalau begitu ini munafik. Ya enggak juga. Untuk mensinkronkan itu perlu waktu. Mensinkronkan itu perlu waktu. Amin. Saudara pernah gak berpikir, saya sudah berkali-kali nyebut ya. Alkitab mengatakan begini. Sekalipun kau memberikan dirimu untuk dibakar, memberi seluruh hartamu tanpa kasih. Lah, yang kita pikir itu, kalau sudah ngasih sesuatu, bahkan seluruh harta kita, waduh, itu mah udah kasih. Belum tentu, saudara. Karena harus dari dalam. Allah itu kasih adanya. Tidak dari dalam, bukan kasih. Pasti ada embel-embel. Entah karena sistem, entah karena mau cari kehormatan, entah cari karena apa. Itu, bukan meet in Tuhan. Ayo, kalau begini, siapa yang mau sombong? Ayo, siapa yang paling baik di sini? Yang boleh berkata aku sudah baik. Coba. Itu meet in Tuhan dari dalam atau karena sistem etika, sistem moral yang kita pelajari dari luar. Apa nggak ada perannya Pak? Oh peran. Secara psikologi benar bisa mengubah kita. Tapi Tuhan tidak mau begitu. Harus dari dalam. Pusing Jadi pelayanan kita itu kalau cuman bikin kebaktian lalu seorang pendeta berkhotbah. Aduh. Nggak bisa dibayangkan tuh. Sebenarnya bikin apa? Kecuali saudara masing-masing betul-betul berubah, lalu punya komunitas kecil, saudara jadi contoh, saudara membagi hidup, baru nampak Yesusnya mengalir
dan orang mencontoh kehidupan Yesus itu. Oke, soal ketelanjangan tadi. Ketelanjangan itu kesalahan. Oke, kita buka Wahyu 3:17. Sebab di situ yang mulia Tuhan kita juga menyebut-nyebut soal ketelanjangan. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Gumnos, telanjang. Gumnos. Saudara bisa perhatikan saya dengan serius? Bisa? Hanya ada satu baju yang bernilai. Satu-satunya baju. Hanya satu baju yang berkualitas yang Bapak lihat. Yesus. Itu mahal. Oh, kita mau yang lebih murah, Pak. Setan. So, kalau bukan Tuhan, setan. Kalau bukan kebenaran, dusta. Kalau bukan kesucian, dosa. Waduh, Pak, ini kalau ngomong begini, siapa yang mau ikut? Saya juga capek, saudara. Saudara masih bersama saya? Saudara kan lebih mengerti lagi itu Roma 13:14. Clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Kenakan dalam dirimu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat kitab Kolose. Yesus yang adalah hidup kita. Waduh. Hebatnya. Ternyata Kristen yang benar itu begitu. Lama-lama kita bikin agama baru kayaknya deh. Tapi yang jelas tidak. Kekristenan bukan agama. Jalan hidup. Tadi di Laodikia itu, jemaat Laodikia tadi itu, kami kaya memperkaya diriku. Kamu jadi kepala bukan ekor. Kayak begitu. Padahal kamu telanjang. Kebenaran apa yang kau pakai? Betapa mengerikan dunia kita, saudara. Kita melihat dunia kita sendiri saja mengerikan. Hampir-hampir tidak selamat. Halo? Hampir-hampir orang benar tidak selamat, kata Alkitab. Betul? Oh, itu perjanjian baru loh yang ngomong. Kita lihat dunia kita sendiri saja ngeri. Apalagi dunia luar. Maka Tuhan berkata, tangisi dirimu sendiri. Tangisi dulu. Tangisi dirimu sendiri dulu. Roma 13:14. Baca. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya. Nanti gini nih, saudara. Gini nih. Saudara kalau nangkap, nggak nangkap terserah. Saya menikmati jadi orang baik. Erastus itu baik. Dia murah hati. Dia suka nolong orang. Saya menikmati itu, saudara. Itu pasti bukan dari dalam kebaikannya. Kalau kebaikan dari dalam dia tidak menikmati. Memang begitu. Apalagi kalau menikmati kemarahan, tidak kudus. Menikmati dosa, waduh lebih celaka lagi, saudaraku. Kita menikmati. Memuaskan hawa nafsumu itu bukan hanya nafsu najis yang menurut hukum moral umum salah. Hal yang baik pun menjadi salah karena itu keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Makanya nolong orang itu gak selalu benar loh. Yang ditolong itu siapa? 1, 2. Lalu apa Tuhan mengenai kita berbuat sesuatu sama dia? Tapi nolong orang, Pak. Ya semua kontrol Tuhan loh. Kalau kita tidak nanya Tuhan dari diri kita sendiri, waduh banyak embel-embelnya, saudara. Hari-hari ini saya merenung satu hal. Gara-gara ada aktivis yang orang tuanya meninggal, saya tidak bisa datang. Saya bayangkan betapa orang kecewa kalau saya dapat satu SMS. Saya sedih gitu. Kalau dulu saya perjuangkan untuk muncul supaya nggak melukai orang. Tapi saya udah nggak sanggup. Jadi apa kalau sekian ribu jemaat lalu setiap kali orang meninggal, saya harus muncul di situ? Seandainya aku muncul, apakah bangkit orang yang mati itu? Atau punya penghiburan yang dahsyat? Bukan Roh Kudus yang menghibur. Jadi saya bilang, aku numpang lewat hidup ini. Aku hanya numpang lewat. Aku numpang lewat.
Aku tidak ikat orang dengan diriku. Aku tidak mengikat diriku jadi gembala sidang selamanya. Kalau Tuhan bilang, Erastus pindah ke Irian, saya harus pindah. Erastus, aku suruh kamu tulis buku, diam berdoa. Saya harus buat itu. Ini bukan hartaku, aku hanya numpang lewat. Tapi waktu aku numpang lewat, aku mau teriak sekenceng-kencengnya. Waktu lewat itu loh. It's my job. My assignment, my duty. Tugasku itu. Tapi aku melakukan itu bukan karena aku biar dipuji orang. Memang Erastus itu gembala sidang yang penuh kasih. Dia memperhatikan domba-dombanya. Dan saya menikmati itu. Itu my desire. Not God's desire. Bukan the will of God. My will. Nah ini makin dalam saya ngomong ini. Ini batiniah itu begini nih saudara. Saudara ini kelenger atau bingung? Nah sekarang kita lihat hidup kita ini, kita malu saudaraku. Penuh kemunafikan. Meet in sendiri. Bukan meet in Tuhan. Karena kita lambat bertumbuh saudara. Udah gitu sombong lagi. Aku baik. Aku melayani Tuhan. Aku telah menyerahkan hidupku sepenuhnya. Full time buat Tuhan. Dia nikmati itu. Full time yang Tuhan mau itu full time seperti yang Yesus punya loh. Apa kamu seperti Yesus? Ya agak mirip-mirip. Oke agak mirip-mirip. Tapi ini meet in Tuhan atau meet in siapa? Kalau meet in Tuhan harganya mahal. Tetapi berapapun mahal kita beli. Kita bayar. Jangan beli yang lebih murah. Gagal bisa. Tapi jangan kita beli yang lebih murah. I want to be like Jesus. Baru itu baju yang Bapak lihat. Nggak ada meeting lain yang Bapak merasa puas selain bajunya Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau sombong lagi sekarang? Jangankan lu, gua aja malu tahu. Kok Pak Eres sampai ke sini ya ngomongnya? Nggak tahu tuh. Saya setelah baca Alkitab, waduh, hebat banget ya ini. Kita sering merasa bangga. Aku ini militan loh. Keras loh. Serius loh. Itu kerasnya dari Tuhan atau keras dari otakmu? Militan itu militan Yesus atau militan mitinmu? Agak mirip-mirip. Tetapi api asing. Spiritnya beda. Agak mirip. Nah, tahu lah. Ayo, mau sombong apa saudara-saudara? Ayo pelayan-pelayan yang hebat-hebat yang besar dari pagi sampai pagi lagi. Lu mau sombong apa? Kalau itu bukan meeting Tuhan, pasti sesuatu yang kau ingini. Your desire. Your desire. Bukan kerinduan Tuhan, itu kerinduanmu. Tapi apa salah itu Pak? Ya tinggal umur rohaninya. Kan kalau Kristen baru ya memang demen-demennya begitu. Saya juga masih begitu beberapa waktu yang lalu. Sekarang setelah ini, ya Tuhan. Ternyata banyak meetingku sendiri Tuhan. Waduh, ini udah deket-deket merdeka kita. Makanya saya udah punya perasaan bakal dipanggil Tuhan cepet-cepet ini. Pak Yusuf bilang, saya dulu Pak, rebutan. Ya jangan dulu buru-buru lah Pak. Temanilah aku. Kalau sudah begini Anda mau sombong apa? Mau pinter? Mau cakap? Mau bermoral? Mau baik? Apa yang mau disombongkan? Kebajikan pun belum tentu kebajikan loh. Kebajikan belum tentu kebajikannya Tuhan loh, kebajikanmu loh. Apalagi yang cuman karena Anda terhormat, berpangkat. Waduh. Kasihan loh. Saudara, hari ini harus menjadi syok. Saya syok. Saya terima firman ini syok. Ya Tuhan. Wah berat ini. Kalau aku menghadap Engkau, Tuhan bilang, mana anakku? Ini bukan Yesus. Katanya kamu hidupku bukan aku lagi, Ras. Kamu ini kamu. Waduh, takut saya. Coba kita lihat ayat yang kedua. Kita baca lagi, saudara. Ada kata rindu di situ. Ada kerinduan epipoteo. Ada satu kehausan. Waduh, hebat itu saudara. Baca.
Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, kita rindu. Rindu itu haus, itu lapar akan kebenaran. Terus? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, kata rindu di sini dalam terjemahan bahasa Inggris, ya saudaraku sekalian, ada yang menerjemahkan desire. Kerinduan, keinginan, epipoteo. Sebuah keinginan yang kuat. Ada yang menerjemahkan lust. Tapi positif maksudnya saudaraku. Matius 5, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau sudah rindu nih, rindu seperti Yesus yang benar mengalir dari dalam, cepat-cepat robek dagingmu. Rindu bisa dipuaskan. Kalau enggak bisa. Karena rumusnya, Tuhan tidak membuang mutiara kepada babi dan barang yang kudus kepada anjing. Tergantung sudah punya keputusan dan kerinduan saudara. Nangkep nggak saya ngomong ini saudara? Jadi kita ini sebenarnya belum baik ya. Cuman tidak buruk sama sekali tentunya. Tentunya sudah banyak yang perasaan Tuhan sudah mengalir, hancur hatinya. Dari pasti nggak nol putul itu, sekian lama ikut Tuhan masuk udah ada buahnya, mesti ada buahnya. Tapi masih distorsif, campur aduk, pasti. Jadi yang kita harus pelajari masih banyak ya, luar biasa ya, masih banyak saudara-saudara sekalian. Dan saya harap kebenaran ini buat saudara syok. Yang merasa diri baik pun jadi malu, syok. Itu pas kalau Anda merasa diri baik, pasti lu gak baik. Merasa diri murah hati, pasti you bukan murah hati. Tuhan tuh gak merasa diri murah hati loh. Tuhan Yesus gak merasa diri suci, gak merasa diri benar. Begitulah. Tapi memang benar murah hati dan kudus benar dia. Tuhan gak mau kasih pancaran ke orang, gua baik ya, gitu enggak. Memang dia baik. Makanya ya, barang asli itu sering gak banyak berkuar. Yang palsu yang berkuar. Dan kebanyakan palsu. Promosi. Kolose pasal 3 ayat 1. Nah kita makin terurai. Ayat ini hubungannya ke situ. Kenapa ngomong begini? Itu makin terbuka saudaraku. Passwordnya itu kalau kebuka, yang lain gampang terbuka saudara. Mungkin yang berkata, Pak maksud Bapak password yang mana? Capek dah, gue gak ngerti. Ini saya minjem aja. Minjem istilah saudara-saudaraku. Minjem istilah. Wah indah banget tuh. Saya mestinya khotbah begini sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab pun saya belum sedalam ini ngomong. Belum. Di sekolah Alkitab pun saya belum ngomong sedalam ini. Makanya kalau sekolah Alkitab 4 tahun lalu orang sarjana teologi lalu boleh khotbah. Karena SPH ngeri gua. Udah capek dah. Udah capek lulus nih. Nggak jelas. Udah bisa khotbah. Aduh. Saya mau lebih optimis saudara sekalian akan menjadi orang-orang yang bisa meneruskan kebenaran ini. Ya, amin. Haleluya. Jangan sampai lolos ya dari pengamatan saudara ya, ingat ya. Jangan sampai lolos nih. Anda dengar ini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa nih. Kita harus saling ingetin ya. Baca ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, pikirkan terus. Kalau masih mikir di bumi, nggak bisa tumbuh. Sama sekali nggak bisa tumbuh benih itu. Itu harganya mahal. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Cari perkara yang di atas. Saudara bisa ngerti?
Kita semua jadi seperti anak-anak nih. Pendeta, gembala sidang mau Jumat, sama aja. Yuk kita dari nol, amin. Dari nol, tapi nggak nol betul, selalu Pak. Nol kita beda. Yuk nolnya kecil, aku nolnya nol gede. Ada yang banyak nolnya lebih gede. Oke. Tapi kita rendah hati terus, yuk belajar bertumbuh yuk. Gereja itu untuk begini nih. Untuk begini nih, kebenaran yang benar itu begini. Bukan yang itu sensasi spiritual. Oh, sensasi spiritual. Kasihan deh. Tahu maksud saya ngomongnya tahu nggak? Sensasi spiritual. Jangan bikin begitu. Kalaupun kita bikin begitu, biar dari dalam itu mengalir. Anda lihat kalau saya lagi doa nangis, sampai ingus campur aduk. Kalau nggak nangis, nggak aja tuh. Biasa aja. Lihat iramanya dong. Betul nggak? Kalau pas saya nangis, Anda lihat Kristen nggak usah nangis. Waduh, air mata, ingus, berguguran, berjatuhan, berserakan. Tapi kalau nggak nangis, ya nggak usah. Nggak usah dikit-dikit mesti nangis, mesti lompat-lompat. Nggak harus. Itu sensasi namanya. Yang penting adalah mengerti firman dan melakukannya. Amin. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin.